Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ceria. Perkenalkan, nama saya Bu Nopi. Untuk kelas 7 saya mengajar mata pelajaran IPA. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Sudah siap anak-anak? Ya, disiapkan dulu ya alat tulisnya. 1 buku tulis IPA dan 1 ballpoint. Oke, sudah siap? Ya, hari ini kita akan membahas mengenai objek IPA dan pengamatannya. Ada yang sudah tahu adik-adik mungkin? Apa kepanjangan dari IPA? Yang tahu bisa angkat tangan. Ya, IPA adalah ilmu pengetahuan alam. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang alam dan sekitarnya. Kira-kira di alam itu ada apa saja sih? Ya, di alam itu ada yang namanya makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, ada juga yang dinamakan virus, bakteri, jamur, amoeba, dan lain sebagainya. Selain makhluk hidup, di lingkungan sekitar kita juga ada makhluk tak hidup seperti batu, tanah, pasir, udara, sinar matahari, air, dan lain sebagainya. Di antara contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu merupakan objek IPA. Disebut apa tadi anak-anak? Objek IPA. Nah, di sini objek IPA dibagi menjadi 2. Yang pertama, objek biotik, dan yang kedua objek abiotik. Kalian tulis di buku tulisnya masing-masing ya. Yang pertama untuk objek biotik adalah objek yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan yang kedua ada yang namanya objek abiotik, yaitu objek yang terdiri dari benda tak hidup. Contohnya tadi ada batu, tanah, air, udara, pasir, sinar matahari. Lalu bagaimana cara kita untuk mengamati objek-objek tersebut? Nah, ada 3 langkah untuk mengamati objek-objek IPA tersebut. 3 langkah itu kita sebut sebagai PICO. Ya, di mana P adalah pengamatan, I adalah interferensi, Ko adalah komunikasi. Sudah, siapkan catatan kalian ya. Saya akan menjelaskan satu persatu di antara PICO ini. Yang pertama ada yang disebut sebagai pengamatan, di mana pengamatan ini adalah suatu kegiatan mengamati dengan bantuan panca indera dan alat bantu. Apa contohnya? Contohnya misalnya ya, kita mengamati burung di atas pohon. Nah, dari kegiatan mengamati burung di atas pohon, kita bisa menggunakan bantuan panca indera kita, yakni indera penglihatan atau mata. Dan juga kalau burung itu letaknya sangat jauh dari pohon, sehingga kita tidak bisa menjangkaunya, kita bisa menggunakan teropong. Yang kedua, yakni inferensi. Apa sih itu inferensi? Inferensi adalah kegiatan merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Dari contoh pengamatan burung di atas pohon tadi, kita bisa membuat interferensi, yaitu dengan cara membuat ciri-ciri dari burung tersebut. Misalnya ya, burung tersebut paruhnya panjang, kemudian bulunya berwarna putih. Itu disebut sebagai inferensi. Yang ketiga yakni tahap komunikasi, di mana adik-adik tahap komunikasi ini kita bisa mengkomunikasikan hasil pengamatan yang sudah kita dapatkan tadi dalam bentuk grafik, tabel, diagram, bagan, kurva, dan lain sebagainya. Oke adik-adik, untuk bahan evaluasi ibu minta adik-adik untuk mengamati ciri-ciri dari setiap anggota keluarga di rumah kalian masing-masing. Kemudian hasil
pengamatan adik-adik dituliskan di buku tulis IPA dalam bentuk tabel. Tugas ini kalian kerjakan, jangan lupa beri nama di bagian pojok kanan atas, kemudian kalian foto dan kalian kirimkan via Japri di nomor ibu.